saya Syifanada akan menjelaskan tentang materi sel kelas 11. Nah, apa sih sel itu? Sel merupakan tingkatan struktural kehidupan terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan, seperti ada reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, serta ada adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sel memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar pembentukan struktur organisme. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Yang ketiga, sebagai tempat energi dibuat. Yang keempat, sel membantu proses reproduksi melalui pembelahan. Secara struktural, terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama, kita akan membahas tentang sel prokariotik, yang dimana sel prokariotik tidak mempunyai membran inti, contohnya adalah bakteri. Yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi atau dibungkus oleh membran inti. Contohnya ada pada hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, di dalam sel itu terdapat komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel terbagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Organik ada karbohidrat, protein, asam lemak, dan juga asam nukleat. Sedangkan pada anorganik itu terdiri dari air, mineral, dan vitamin. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lalu ada lipid, yaitu lemak, fosfolipid, sphingolipid, steroid, lilin, dan lain-lain. Lalu ada protein dan asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Nah, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Kita mulai dari 3 komponen utama penyusun sel dan juga fungsinya. Nah, 3 komponen penyusun sel ini adalah membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel. Kita mulai dari membran sel. Bisa kita amati dari gambar bahwa membran sel merupakan lapisan tipis yang terletak pada luar dari sebuah sel yang berfungsi untuk melindungi sel, mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel, juga mengatur keluarnya zat-zat dari dalam sel. Lalu berfungsi juga sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan organel sel. Sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih serta mengandung nutrien. Fungsi sitoplasma itu adalah sebagai tempat organel sel dan sitoskeleton, lalu sebagai memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel, lalu sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga ada nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Nukleus terletak pada tengah sel yang bisa kita lihat pada gambar. Lalu, nukleus ini berfungsi sebagai mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan juga sebagai tempat penggandaan replikasi atau DNA. Nah, yuk kita simak gambar berikut. Di gambar ini terdapat sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan memiliki retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan vakuola. Lalu, ada sel tumbuhan yang memiliki dinding sel, badan Golgi, membran sel, vakuola, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, dan juga mitokondria. Nah, dalam ciri khas sel hewan, itu dia tidak memiliki dinding sel dan plastisida serta memiliki vakuola yang kecil. Ciri khas sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel dan plastisida, memiliki vakuola yang besar, serta tidak memiliki sentriol. Setelah kita melihat tadi ada gambar struktur hewan dan struktur tumbuhan, maka mari kita pelajari bagian dan fungsi organel sel. Yang pertama ada organel nukleus, yaitu fungsinya mengendalikan aktivitas sel. Pada sel hewan dan sel tumbuhan itu sama-sama memiliki nukleus. Yang kedua, ada ribosom yang berfungsi sebagai sintetis protein. Pada sel hewan dan tumbuhan itu ada keduanya terdapat ribosom. Nah, yang ketiga ada organel mitokondria, yaitu berfungsi sebagai respirasi atau penghasil energi. Pada sel hewan dan sel tumbuhan terdapat mitokondria. Yang keempat ada badan Golgi yang berfungsi sebagai memodifikasi dan menyalurkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE atau retikulum endoplasma. Badan Golgi ini ada pada bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu ada retikulum endoplasma atau RE
yakni yang berfungsi sebagai membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan sel. Itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan makanan dan zat asing. Sel hewan itu ada lisosom, tapi pada sel tumbuhan tidak ada lisosom. Lalu ada sentriol yang berfungsi sebagai pembelahan sel, yang hanya terdapat pada sel hewan dan tidak ada pada sel tumbuhan. Lalu ada vakuola. Vakuola itu penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki vakuola. Lalu ada dinding sel. Dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung atau memberi bentuk sel. Tapi pada sel hewan, seperti yang saya jelaskan tadi, ciri khas sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sehingga yang memiliki dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan. Lalu, ada kloroplas. Kloroplas ini berfungsi sebagai fotosintesis, dan di mana kloroplas itu tidak dimiliki oleh hewan dan hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kita akan membahas bentuknya. Nukleus itu adalah inti sel. Dia berada di tengah, yang bentuknya seperti bulat. Lalu ada ribosom, itu bentuknya seperti butiran kecil. Lalu ada mitokondria yang berbentuk silinder dan diselubungi dua membran. Ada badan Golgi, yaitu terdiri dari tumpukan kantong membran pipih, yaitu sisterna dan vesikula-vesikula. Lalu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi jadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma kasar itu bergranula, kalau retikulum endoplasma halus itu tidak bergranula. Lalu, ada lisosom. Lisosom ini adalah kantong yang diselubungi membran tunggal. Lalu ada sentriol. Sentriol itu berbentuk silinder. Ada vakuola yang berbentuk vesikula besar berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Lalu ada dinding sel, yakni yang berada pada sel tumbuhan, dan juga kloroplas yang berada pada sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki sel yang berselulosa, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang berselulosa. Lalu, sel hewan tidak memiliki butir plastisida, tapi sel tumbuhan memiliki butir plastisida. Sel hewan bentuknya tidak tetap karena membran selnya elastis, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap karena dinding selnya bersifat kaku. Lalu, sel hewan memiliki sentrosoma, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosoma. Sel hewan memiliki mitokondria relatif lebih banyak, sedangkan sel tumbuhan jumlah mitokondrianya relatif sedikit karena fungsinya dibantu plastisida. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan sel secara langsung, amitosis. Amitosis itu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Nah, biasanya dari satu sel membelah menjadi dua sel, sehingga disebut juga pembelahan biner atau binary fission. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme prokariotik. Mekanisme pembelahan amitosis. Yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Yang kedua, kromosom berduplikasi atau mengganda. Yang ketiga, protein FTSZ itu berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Lalu, membran plasma menekuk ke dalam membagi sel menjadi dua bagian, dan yang terakhir, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Setelah membahas tentang pembelahan sel secara langsung, ada juga pembelahan sel secara tidak langsung. Itu terbagi menjadi dua. Ada pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, yaitu melalui fase-fase tertentu. Dan meiosis terjadi pada organisme eukariotik, namun pembelahan meiosis hanya terjadi pada organisme eukariotik yang mengalami reproduksi secara generatif atau seksual. Pada organisme eukariotik multiseluler, sel-sel tubuh atau sel somatik dihasilkan melalui pembelahan mitosis, sedangkan sel kelaminnya dihasilkan melalui pembelahan meiosis. Pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel ini dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu interfase dan fase meiotik. Interfase dan fase meiotik terjadi secara bergantian. Fase meiotik meliputi dua tahapan, yaitu mitosis yang segera diikuti oleh stoichiokinesis. Mitosis merupakan pembelahan inti sel atau nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Mitosis menghasilkan nukleus pada kedua sel anakan dengan sifat genetik ekuivalen atau sama dengan sel induknya. Siklus sel pada interfase ada fase G1, S, dan G2, di mana G1 merupakan pertumbuhan primer dan fase S merupakan fase sintesis serta fase G2 atau pertumbuhan sekunder. Fase meiotik, mitosis, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase.
dan stoikinesis itu pembelahan sitoplasma. Selain pembelahan secara tidak langsung mitosis, ada juga pembelahan secara tidak langsung meiosis, yang merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam 2 tahap, dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari sel semula. Atau itu bisa juga disebut pembelahan reduktif, yang dimana pada prosesnya terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Pembelahan sel secara meiosis itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, menghasilkan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2.